Hai, selamat datang kembali di channel Rama Atmaja HCR. Kali ini dengan Rian, yang akan membacakan cerita horor tentang para pendaki gunung yang berjudul Pendakian Terpocong. Cerita ini ditulis sendiri oleh Rama Atmaja. Lantas bagaimana kisahnya? Berikut kisah selengkapnya. Saat di perjalanan nanti, kita akan berhitung dimulai dari saya. Jika ada hitungan lebih dari anggota sebelumnya, tetap fokus ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Jika berkurang, maka yang di belakang tolong berteriak untuk memberitahukan yang di depan. Penjelasan dari pemandu pendakian diserap sedemikian rupa dan Aris catat di dalam otaknya. Walau ada satu kalimat yang membuatnya bingung dan menimbulkan pertanyaan besar di dalam benaknya. Tetapi, karena rombongan teman-temannya yang mulai melangkah, membuatnya mengurungkan niat hatinya untuk bertanya. Pagi yang cerah ini, tepatnya di hari Sabtu, Aris dan ketujuh temannya ditambah dua gadis asing, yang mungkin saja merupakan kekasih dari temannya, memutuskan untuk melakukan pendakian ke sebuah gunung. Walau merasa kurang yakin melihat kehadiran dua gadis di antara mereka, Aris mencoba tetap untuk menikmati pendakiannya kali ini seperti sebelum-sebelumnya. Aris memilih berada pada barisan ketiga dari belakang dari 11 orang yang berada di rombongannya termasuk dirinya. Di belakangnya berjalan Ari yang tengah bersenda gurau dengan Heru yang berada di urutan paling belakang. Aris ikut tertawa ketika Heru melayangkan lelucon kepada mereka di tengah jalan, membuat perjalanan mereka terasa cepat. Terbukti dari suasana yang mulai gelap, canda dan tawa yang semula mengiringi langkah mereka seketika sirna. Tertelan akan kesunyian hutan yang semakin lama semakin lebat mereka lalui. Aris mengunci rapat-rapat mulutnya seraya menatap awas ke sekeliling. Hingga suara hitungan dari pemandu pendakian membuat Aris menegakkan tubuhnya, siap menyebutkan urutan barisnya. 9, 10, 11. Setelahnya hening ketika Heru berteriak menyebut urutan posisinya yang menjadi penutup rombongan tersebut. Tetapi lambat laun terdengar suara bisikan seseorang menyebutkan kata 12 membuat langkah Aris, Ari, dan Heru menghentikan langkahnya serempak. Suasana yang tiba-tiba semakin dingin membuat ketiganya semakin merasa was-was. Setelah mencoba menetralkan detak jantungnya yang mulai bertalu-talu, Aris berbisik pelan kepada kedua temannya yang berada di belakangnya. Fokus. Ketiganya dengan segera kembali melanjutkan perjalanan, sebab sudah sedikit tertinggal dengan rombongan. Untungnya tidak lama kemudian mereka sampai di pos kedua dari pendakian tersebut. Dengan segera ke-11 tersebut mengistirahatkan kaki mereka masing-masing. Barulah saat itu juga Aris memberanikan diri untuk melihat ke sekeliling. Hanya pohon-pohon rindang dan semak belukar yang dia dapati. Hingga suara teriakan melengking dari salah satu gadis yang ikut dengan rombongan membuatnya menoleh. Semua rombongan seketika mendekat, mencoba melihat apa yang terjadi dengan salah satu gadis yang Aris ketahui bernama Mika. Tubuh Mika terlihat bergetar hebat. Gadis itu kini berada di dekapan sang kekasih putra. "Ada apa ini?" tanya sang pemandu dengan khawatir. Putra mendongak, menatap sang pemandu. Ada rambut panjang yang tiba-tiba jatuh ke tangan Mika.
ucapnya pelan. Saking pelannya membuat Aris ikut mencondongkan tubuhnya agar bisa mendengar. Mendengar hal itu membuat semua orang terdiam. Hingga saat Aris akan mendongakkan kepalanya seraya akan menyalakan senternya untuk mengecek ke atas, perintah sang pemandu pendakian membuat aksinya terhenti. Jangan dilihat, kita lanjutkan perjalanannya. Mau tidak mau mereka melanjutkan langkah mereka yang memang masih cukup jauh. Dapat terlihat Mika begitu erat menggenggam tangan putra yang berada di depannya. Sedangkan di belakang Mika terdapat teman gadisnya yang bernama Ayu. Keduanya berada di barisan tengah-tengah rombongan tersebut. Boh, boh, boh. Suara seperti hentakan yang cukup kuat dari arah belakang membuat Ari yang berada di belakang Aris menarik-narik ujung baju yang dikenakan Aris. Dengan pelan dia berbisik, "Dengar gak?" Dengan kaku Aris mengangguk. Dia tidak mengerti mengapa perjalanannya kali ini telah disambut hangat oleh kejadian-kejadian aneh. Padahal sebelum-sebelumnya dia tidak pernah mengalami keganjilan seperti sekarang ini. Kata Heru, suaranya semakin pelan di belakang dia. Bisik Ari lagi. Mendengar itu membuat Aris mencolek punggung Budi yang berada di depannya. "Kenapa, Riz?" tanya Budi pelan. "Suruh yang depan buat hitung coba, Bud." Seakan paham dengan apa yang dimaksud Aris, Budi langsung mencolek teman di depannya. Hingga akhirnya permintaan Aris disetujui. Dengan lantang sang pemandu berteriak menyebut nomor 1. 11. Hening. Hal itu membuat Aris diam-diam mengembuskan napas lega. Dia sempat berpikir yang tidak-tidak. Ternyata rombongan mereka benar sesuai dengan perhitungan awal. 12. Bisikan lembut itu membuat tubuh Aris yang semula rileks kembali menegang. Keringat dingin mulai meluncur bebas membasahi tubuhnya. Ditambah ketika dia mendengar hitungan itu berlanjut hingga ke nomor 20. 20. Hitungan yang terlalu jauh dari rombongannya. Hitungan itu tidak hanya terdengar oleh dirinya, rupanya sampai hingga ke depan. Teriakan angka 20 di belakang mereka berhasil membuat rombongan itu semakin dilanda rasa takut dan cemas. Sebenarnya sosok apa yang mengikuti mereka hingga sebanyak itu? Hingga bau busuk menyeruak membuat kesan semakin horor. Ditambah suasana yang begitu hening dan dingin membuat mereka semakin merapatkan diri satu sama lain. "Ari, tuker posisi please, gua gak kuat, bau banget." Suara Heru yang berbisik kepada Ari bahkan sampai terdengar jelas di telinga Ari saking heningnya. "Ogah gue takut nanti di belakang gue ada yang ikut," celetuk Ari. "Hust." Dengan segera Aris memperingati Ari yang berada di belakangnya. Membuat Ari tersadar dengan apa yang dia ucapkan. Padahal sudah jelas-jelas bahwa sejak tadi mereka telah diikuti oleh sesuatu. "Ari, tas gue kok jadi berat ya?" Suara Heru terdengar bergetar ketika menanyakan hal itu. Dia bahkan tidak berani menoleh ke kanan atau ke kiri karena hal di luar nalar yang sedang mereka hadapi. "Tolong cekin dong, Ri," pinta Heru dengan nada cemas. "Gak boleh ngadep belakang, Her. Lu tahu kita lagi gak 11 tapi 20. Ari berucap pelan di akhir kalimatnya. Laki-laki itu sebenarnya sudah ketar-ketir sejak tadi. Ditambah suara hentakan samar-samar masih dia dengar di belakangnya. Lebih tepatnya di belakang Heru. 1. Hingga suara sang pemandu kembali terdengar lantang. 2. 3.
Hingga Heru dengan lirih dia berucap, 11. Tenaganya terasa terkuras habis. Entah mengapa tasnya terasa begitu berat sekarang. Membuatnya kelelahan. Membuat langkahnya memelan tanpa dia sadari. 19. Kali ini bisikan itu hanya mencapai angka 19, membuat mereka yang di depan sana diam-diam mengembuskan napas lega. Setidaknya sosok yang mengikuti mereka berkurang 1. Tetapi berbeda dengan Aris dan Ari yang berhenti ketika tidak mendengar suara keluhan Heru lagi. Tidak mau terjadi sesuatu kepada salah satu temannya, keduanya dengan serempak menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya keduanya ketika melihat Heru tertinggal beberapa langkah dari mereka, dengan satu sosok berbungkus putih yang duduk anteng di atas tas besar laki-laki itu. Her, lepas tas lo. Ari mencoba berucap pelan ke arah Heru yang terlihat tengah mengatur napasnya yang terengah-engah. Tetapi ekspresi bingung yang ditampilkan Heru membuat Aris dan Ari semakin ketar-ketir. Lepas tas lo. Kali ini Aris yang mencoba menggerakkan bibirnya mencoba memberitahukan salah satu temannya itu. Ya kali gua tinggal tas gue, Ar. Heru malah menjawab dengan berteriak membuat sosok yang masih duduk tenang di atas tas besarnya bergerak kecil, seakan terganggu. POCONG, ada pocong di tas lo. Heru membeku saat itu juga ketika Ari kembali menggerakkan bibirnya seraya menunjuk ke belakang tubuhnya sendiri. Membuat Heru mengetahui apa alasan kedua temannya menyuruhnya untuk meletakkan tasnya. Dengan pelan, Heru berjongkok dan langsung melepaskan tasnya. Dengan serempak ketiga laki-laki itu berlari pontang-panting dengan napas yang memburu. Ditambah mereka baru menyadari bahwa mereka telah tertinggal jauh dengan rombongan. Tunggu! Suara panik Heru terdengar di belakang Ari dan Aris yang terus berlari dengan kencang. Buk! Suara-suara itu terdengar jelas saling sahut-sahutan, membuat mereka bertiga tahu bahwa mereka tengah diikuti, lebih tepatnya dikejar oleh beberapa sosok, hingga akhirnya ketiganya sampai di tempat para rombongannya tengah beristirahat di pos ketiga. Kalian dari mana aja? Pertanyaan sang pemandu tidak langsung mereka jawab. Bang, ada yang ngikutin kita bang, gue yakin gak cuma satu. Seruan Heru membuat gerombolan itu semakin dibuat was-was. Mika bahkan sudah menangis sesenggukan di pelukan putra. Tenang kalian semua, tenang. Sang pemandu mencoba menenangkan mereka. Itu apa bang? Pertanyaan Ayu membuat mereka serempak menatap ke arah yang ditunjuk oleh gadis itu. Samar-samar mereka melihat siluet berwarna putih di balik rindangnya pepohonan, hingga sorotan sebuah senter membuat sosok itu semakin terlihat jelas, bahkan wajah gosongnya pun terpampang. Popocong. Cicitan putra terdengar lirih ketika senternya berhasil menyoroti sosok mengerikan itu. Seakan tahu bahwa telah tertangkap basah, sosok itu melompat lebar. Bahkan hanya dengan sekejap sosok itu sudah berdiri beberapa langkah di depan mereka. Suara debuman kecil yang bersahut-sahutan pun ikut terdengar. 1, 2, 3, 10 sosok yang sama satu persatu menampilkan sosok mereka, membuat gerombolan pendaki itu membuat formasi lingkaran untuk menjaga punggung satu sama lain. Buk! Kedua kaki Aris bergetar hebat.
Tubuhnya luruh seperti teman-temannya yang mulai terisak seraya menutup kedua mata mereka. Dengan segera Aris mencoba menutup kedua matanya rapat-rapat ketika pocong yang berada di hadapannya merendahkan wajah hitamnya ke hadapan Aris. Tetapi tidak bisa. Tubuhnya terasa membeku. Kedua matanya masih terbuka lebar, bersitatap dengan sosok berwajah gosong penuh belatung itu. Bau busuk seketika tercium begitu menyengat di indera penciuman Aris. Bibirnya bergetar, mengucapkan doa-doa yang dia hafal untuk meminta perlindungan kepada Sang Pencipta. Lambat laun semua teman-temannya ikut melantunkan doa, bahkan doa-doa yang mereka lantunkan terdengar semakin mengeras hampir mirip berteriak. Hingga hembusan angin yang kencang menerpa tubuh Aris, membuatnya akhirnya bisa memejamkan kedua matanya. Bersamaan dengan itu bau busuk tidak lagi mereka cium. Buka mata kalian, mereka udah nggak ada. Suara sang pemandu membuat mereka satu persatu memberanikan diri untuk membuka mata mereka. Benar saja, kumpulan pocong itu tidak lagi mengepung mereka. Bersamaan dengan itu, sinar mentari malu-malu memunculkan sosoknya. Waktu subuh ternyata, gumam Aris setelah melihat ke arah jam tangannya. Dia mengembuskan napas lega seraya mengusap keringat dingin di keningnya. Detak jantungnya masih berdebar kencang. Baru kali ini dia mengalami sesuatu yang berhasil mengguncang jiwanya. Bersitatap dengan sosok lain membuatnya hampir jatuh pingsan, walau dirinya tidak bisa. Setelah kejadian tidak masuk akal yang menimpa mereka, gerombolan itu memilih untuk memasang tenda, mengistirahatkan tubuh mereka. Setelah sinar mentari benar-benar muncul di atas kepala mereka, sang pemandu pendakian menatap serius satu persatu di antara mereka. Ada salah satu dari kalian yang ngambil sesuatu di hutan ini tanpa saya ketahui. Pertanyaan itu dibalas dengan gelengan pelan. Mereka tahu betul apa peraturan saat melakukan pendakian. Apa ini gara-gara Mika lagi haid, Bang? Hingga suara Ayu membuat mereka menatap ke arah gadis yang kini terlihat pucat pasi. Bibir Mika bahkan terlihat pucat dengan tangis yang belum mereda. Kenapa nggak bilang sejak awal? Ayu dan Mika menunduk dalam, membuat mereka yang melihat itu hanya bisa mengembuskan napas panjang. Aris mengerti sekarang, mengapa di perjalanan mereka diganggu oleh mereka. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena bau darah haid milik Mika yang membuat mereka tergiur untuk mendekat. Karena Mika yang tidak mau turun hanya dengan sang kekasih dan Ayu, membuat rombongan tersebut akhirnya memilih untuk turun bersama. Padahal perjalanan mereka hanya kurang satu pos saja, dan setelahnya mereka sampai di puncak. Tetapi, karena tidak mau terjadi sesuatu dengan Mika dan yang lainnya, membuat mereka mau tidak mau untuk kembali turun. Untungnya, menurun lebih mudah dan cepat daripada menanjak, membuat rombongan tersebut sampai di pemukiman warga tepat jam 5 sore. Para warga menyambut kedatangan mereka dengan tatapan bingung dan cemas, menyadari mereka lebih cepat turun dari yang seharusnya dan melihat Mika yang tidak sadarkan diri di gendongan putra. Gadis itu jatuh pingsan pada saat menuju ke pos 1. Gadis itu mengalami demam tinggi. Saat itu jugalah cerita mengalir. Pak RT yang mendengar cerita itu menganggukkan kepala paham. Pocong-pocong itu tergiur sama bau darah haid teman kalian.
Mereka suka menjilat darah kotor, jadi tidak heran mereka membuntuti kalian hingga ke pos 3. Terus kalau suara sinden itu gimana, Pak? Celetukan Marcel membuat mereka semua terkejut. Pasalnya, mereka tidak mendengar suara sinden yang dimaksudkan. Kalau itu biar orang yang dengar tertarik terus mengikuti suara sinden itu. Pak RT tersenyum kecil ke arah Marcel. Tidak kaget kalau kamu jadi sasarannya orang tampan seperti itu. Untungnya kamu tidak kepincut, lanjut Pak RT. Terus kami ini gak ganteng apa-apa. Celetukan Budi mengundang gelak tawa yang lainnya. Emang kamu ingin jadi sasarannya hantu? Ya enggak sih, ogah saya Pak. Aris mengembuskan napas panjang. Setidaknya mereka semua selamat. Pantas saja dia sempat memergoki Ayu yang terlihat beradu mulut dengan Mika, yang memang menjadi pertanyaan sendiri baginya sebelum memulai pendakian.